Setelah Diane membawa kembali Chloe ke rumah, Diane langsung menelpon apoteker tadi yang bernama Kathy. Diane lalu mengatakan kalau dokter telah mengganti resep obat Chloe, yang mana efek sampingnya membuat pikiran Chloe kacau dan membuatnya berpikir seolah-olah Diane telah memberikan obat anjing kepada Chloe. Lalu Diane meminta Kathy untuk menjelaskan kepada Chloe bahwa ia hanya salah paham saja. Setelah itu, Diane mengirim sebuah email kepada Dr. Kasabian dan Diane juga mencari obat racun saraf di website. Singkat cerita, Chloe terbangun dari tidurnya, jam menunjukkan pukul 3:45, yang artinya Chloe sudah tertidur seharian penuh. Setelah dibius Diane, Chloe beranjak turun dari kasurnya dan hendak keluar. Namun Diane telah mengunci pintu kamarnya Chloe. Chloe yang merupakan anak yang jenius mampu membuka kunci dengan sebuah alat, akan tetapi Diane ternyata telah mengganjal pintunya dari luar. Chloe pun dengan nekat pergi ke kamar Diane melewati atap. Dengan sekuat tenaga, Chloe menarik dirinya menuju jendela kamar Diane dengan membawa kabel solder serta air di mulutnya. Chloe lalu menggunakan solder untuk memanaskan kaca dan ketika diberi air kaca itu pun retak dan pecah. Setelah berhasil masuk, tiba-tiba penyakit asma Chloe kambuh. Ia pun kembali berusaha pergi ke kamar untuk mengambil inhaler. Ketika Chloe hendak ke bawah, ternyata lift yang selama ini mempermudahnya untuk menuruni tangga telah disabotase oleh Diane. Mau tak mau, Chloe harus menggunakan cara yang sedikit ekstrim agar bisa turun ke bawah. Entah kenapa tiba-tiba Chloe mampu menggerakkan jari kakinya dan itu membuatnya senang. Dengan bersusah payah Chloe mencoba naik ke kursi roda dan keluar rumah untuk kali pertamanya setelah beberapa tahun. Setibanya Chloe di jalan, tiba-tiba saja ia melihat sebuah mobil yang datang. Dikira mobil Diane, ternyata itu hanya mobil pengantar surat yang biasa mengantarkan surat ke rumahnya. Chloe hampir saja tertabrak mobil pembawa surat gara-gara ia yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Pengantar surat yang bernama Tom terkejut melihat keadaan Chloe yang sangat memprihatinkan. Ketika Tom hendak membawa Chloe ke rumah sakit, Diane keburu datang. Diane masih saja bersandiwara seolah-olah dia sangat mencemaskan Chloe. Diane memaksa untuk bertemu dengan Chloe, akan tetapi Tom tidak mengizinkannya lewat. Diane berusaha meyakinkan Tom, tapi dengan keadaan Chloe yang terluka membuat Tom tidak percaya begitu saja. Karena Tom tidak memperbolehkannya lewat, Diane malah menuduh Tom berbuat yang macam-macam sama Chloe, dan Diane pun mencoba menelpon polisi namun tidak ada sinyal di sekitar sana. Pada akhirnya Diane mengalah dan membiarkan Tom membawanya pergi, tapi Diane akan mengikuti mereka dari belakang. Hospital or police? Please. Thank you. Yeah, of course. Ketika Tom hendak membawa Chloe pergi, tiba-tiba Diane menusuk Tom dengan suntik bius dan membuatnya pingsan. Singkat cerita, Chloe pun terbangun dari pingsannya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang biasa digunakan Diane setiap malamnya. Chloe mencoba memeriksa ruangan itu dan ia melihat satu panci berisi lelehan coklat. Tak jauh dari sana Chloe melihat sebuah berkas yang tak asing bagi dirinya. Lalu Chloe menemukan surat dari universitas impiannya. Chloe dinyatakan lulus masuk universitas. Chloe pun marah karena selama ini Diane menyembunyikan surat yang selalu ia tunggu. Di sisi lain terlihat seonggok mayat, yang kemungkinan besar itu adalah mayatnya Tom. Setelah puas mengacak-acak meja, Chloe melihat sebuah kotak bertuliskan nama Diane. Ketika ia mencoba mendekat, kursi rodanya telah diikat oleh Diane. Chloe mencoba merangkak untuk bisa meraih kotak tersebut. Di dalamnya terdapat berkas dan beberapa foto Chloe ketika masih kecil dan masih bisa berjalan. Setelah itu ia menemukan sebuah akta kematian dan anehnya di situ tertulis nama Chloe sendiri. Lalu ia juga menemukan potongan koran tentang sepasang pasutri yang kehilangan anaknya yang baru dilahirkan, dan ternyata bayi Diane telah mati beberapa jam setelah dilahirkan.
ditambah dirinya yang single parent membuat jiwanya terganggu. Diane dengan nekat menculik bayi perempuan yang baru lahir dan membesarkannya hingga saat ini seorang diri. Tak lama kemudian, Diane datang dengan beberapa barang di tangannya. Melihat Chloe yang sudah tahu semua kebenaran, Diane mencoba membujuk Chloe untuk bisa mempercayainya lagi. Diane bahkan membuang obat palsu itu untuk membuktikan ucapannya. Diane ingin kembali menjadi ibu yang baik dan seolah-olah semuanya ini tidak pernah terjadi. Sayangnya Chloe tidak lagi percaya pada Diane. Mana mungkin seorang ibu yang baik membuat anaknya berpenyakit dengan alasan untuk menjaganya. Honey, everything I did is for you, Chloe. You didn't do this for me. You did this for you. Karena semua sudah terlanjur terjadi, Diane pun melakukan sesuatu yang lebih gila lagi dan itu membuat Chloe seketika panik. Diane mencampurkan sebuah tiner cat ke dalam panci yang berisi coklat tadi. Diane mencoba membuat Chloe lumpuh total agar ia tidak membocorkan semuanya. Chloe yang sangat panik mencoba melindungi dirinya. Untung saja di sana ada sebuah ruangan kecil sehingga Diane tidak dapat masuk. Sweetheart? Sweetheart, open the door. Tak ingin hidupnya berakhir tragis di tangan ibu psikopat, Chloe memutuskan untuk bundir dengan meminum pestisida yang ada di ruangan itu. Tapi untung saja Chloe segera ditangani oleh dokter dan akibat kejadian itu Chloe jadi lumpuh untuk sementara waktu. Dokter yang merawat Chloe menyarankan agar Chloe diperiksa psikologinya. You said she was stable. Her as a high-risk patient. Mental health physician needs to evaluate Chloe. Chloe yang sadar jika Diane berencana untuk membawanya secara diam-diam, ia dengan susah payah memanggil perawat yang ada di dekatnya. Chloe lalu memberi isyarat pada perawat bahwa ia ingin mengatakan sesuatu lewat tulisan. I actually can't let you use this. But this could work. Baru saja menuliskan satu huruf, perawat itu harus pergi menangani pasien lain yang sedang kritis. Di saat itulah Diane dengan nekat membawa Chloe keluar dari rumah sakit dan orang yang melihat tidak sadar jika sedang terjadi kasus penculikan. Saat perawat tadi kembali, ia pun bertanya kepada rekannya apakah Chloe sudah dipindahkan ke tempat lain. Perawat itu pun melihat tulisan yang ditinggalkan oleh Chloe dan ia menyadari jika telah terjadi suatu hal yang buruk. Diane sadar jika aksinya telah diketahui dan sedang dikejar oleh keamanan. Sembari menenteng sepucuk pistol, Diane mempercepat langkahnya. Namun ia terhenti oleh sebuah tangga dan eskalator di sebelahnya sedang dalam perbaikan. Diane lalu memutuskan mencari jalan lain. Ketika hendak mendorong kursi roda itu pun tidak digerakkan seperti ada sesuatu yang mengganjalnya. Dan ketika dicek, Chloe lah yang menahannya dengan kaki. Keamanan menemukan keberadaan mereka dan segera melumpuhkan Diane yang mencoba menembaki pihak keamanan. Tujuh tahun pun berlalu, Chloe mendapatkan kehidupan yang baru. Tubuhnya pun sudah mulai pulih dan bisa sedikit berjalan meskipun masih dibantu pakai alat. Meskipun sudah dibikin menderita, Chloe masih mau menjenguk Diane yang selama ini dirawat di rumah sakit jiwa dengan keadaan yang memprihatinkan dan Chloe dengan senang hati menceritakan hari-harinya selama ini. Got to hang out with all her grandparents over Christmas. It's good. Still kind of hates his job. Ketika Chloe hendak pulang, ia melakukan sesuatu yang selama ini Diane lakukan kepadanya. I love you, Mom. Now open wide. Dan film pun tamat.